aplikasi dari teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk dari Howard Gardner. Bapak dan Ibu, bahwa kita sadari bahwa salah satu aplikasi yang bisa dipakai dalam mengarahkan siswa pada bidang pembelajaran yang cocok bagi dirinya. Sehingga akhirnya nantinya akan ketemu kompetensi, kita arahkan pada kompetensi dan profesi yang cocok bagi siswa atau individu pada. Jadi itu maksud daripada aplikasi ini, agar bisa dipakai beragam aplikasi, tidak masalah karena memang kita ingin tahu seberapa jauh beberapa aplikasi yang mendukung agar linear atau mungkin ada perbedaan sehingga kita bisa mengarahkan dengan tepat kompetensi dan profesi yang diinginkan oleh siswa. Bapak dan Ibu, dalam teori ini atau dalam teori multiple intelligence ini, yang pertama adalah apa yang disebut logical mathematical. Artinya kecerdasan, ada beragam kecerdasan dalam teori ini, logical mathematical, kecerdasan musikal, kecerdasan spasial visual, kecerdasan berbahasa atau verbal, linguistik, kecerdasan bodily atau kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Nah, ini gambaran tabel dari Edward Gardner tersebut. Nah, kita akan baca sekilas atau kita ketahui sekilas tentang apa sih pelajar yang punya kecerdasan linguistik itu. Biasanya dia senang bermain dengan kata-kata ketika ia membaca, menulis, dan berbicara. Pelajar yang suka logis matematis biasanya senang bereksperimen dan mengeksplorasi angka dan pola. Pelajar spasial biasanya senang dengan menggunakan visualisasi ketika menggambar, membangun, merancang, dan berkreasi. Kecerdasan musikal, misalnya dia suka bernyanyi, bergumam, memainkan alat musik, dan umumnya bereaksi terhadap musik dan belajar diiringi oleh musik. Kecerdasan kinestetik, biasanya dia senang bergerak, bersentuhan, menari, berolahraga, membuat prakarya, dan belajar melalui gerak sentuhan. Kemudian pelajar interpersonal itu suka berbagi, membandingkan, memiliki banyak teman, serta belajar dari orang lain. Pelajar intrapersonal suka bekerja sendirian di tempat sendiri, menciptakan karya yang unik dan orisinal. Nah, ini gambaran kira-kira tatkala kita akan mengarahkan siswa pada bidang jurusan atau kompetensi. Tatkala kita ketahui bahwa dia punya kecerdasan linguistik, itu biasanya cocok untuk profesi kurator, editor, penerjemah, ahli patologi, penulis, penyiar, jurnalis, dan sebagainya. Kecerdasan logis matematis itu biasanya kita arahkan pada profesi auditor, akuntan, pembeli, petugas asuransi, matematikawan, ilmuwan, dan ahli statistik, juru taksir, analisis komputer, dan lain sebagainya. Kecerdasan spasial biasanya diarahkan pada profesi insinyur, petugas survei, arsitek, ahli tata letak kota, seniman, grafik, peta, pilot, seniman rupa, pematung, dan sebagainya. Kecerdasan matematikal biasanya diarahkan pada bidang musisi, pembuat alat musik, terapis musik, pramudiaga alat musik, penulis lagu, dan sebagainya. Kecerdasan kinestetik, ini contoh profesinya yaitu terapi fisik, pegawai di tempat rekreasi, penari, aktor, model, petani, montir, tukang kayu, pengrajin. Interpersonal, kecerdasan interpersonal biasanya diarahkan pada kepala sekolah, pegawai personalia, sosiolog, antropolog, konselor, psikolog, perawat, pegawai publik, dan sebagainya. Kecerdasan interpersonal adalah bidang kerjaan yang biasanya bekerja dengan
bekerja sendiri, mempromosikan diri, menetapkan tujuan, menyusun sasaran, berinisiatif, mengevaluasi, merencanakan dan sebagainya. Itu untuk aplikasi nantinya multiple intelligence. Cara bagaimana mengoperasikan aplikasi multiple intelligence. Nah, yang pertama cetak kuesioner dulu. Nah, ini ada kuesionernya, ada langsung terlihat. Kita tinggal mencetaknya. Tinggal cetak di ini tampilannya, tinggal di print. Kemudian kita setelah dikumpulkan datanya, ya cetak kuesioner tadi adalah ada petunjuknya. Jadi ini petunjuknya untuk memilih atau mencoret pernyataan yang sesuai pada lembar respon. Jadi kemudian kita entry seperti ini. Jadi pernyataan yang dicontreng itu diberi angka 1, yang tidak dicontreng dikosongkan atau diabaikan, begitu seterusnya. Jadi angka 1 saja. Tatkala sudah selesai maka kita ada tombol kembali, kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah, kita bisa melihat seluruh peserta seperti ini. Ini ada analisis hasil seperti ini. Misalnya siswa dengan nama Sally Arjana nomor induk 1 itu ini data hasil analisisnya. Ada 3 hal yang menonjol. Linguistik, yang dominan pada diri dia adalah intrapersonal. Nah, ini adalah hasil daripada analisis intrapersonal. Jadi ini bisa digunakan atau menghubungkan dengan data dan angket untuk dicocokkan apakah memang benar-benar cocok dengan profesi yang diinginkan oleh siswa. Nah, ini misalnya terdeteksi kecerdasannya intrapersonal seperti yang ada di tabel temuan tadi. Kemampuan yang menonjol pada diri siswa dapat berkonsentrasi dengan baik, kesadaran dan ekspresi perasaan yang berbeda, keseimbangan, kesadaran akan realitas, spiritual reflektif, suka kerja sendiri. Hal yang menonjol adalah dapat memberikan kedamaian hati yang pada orang lain untuk mencerahkan kegiatan spiritual yang mendalam, pendamai yang hebat. Contoh tokoh yang sesuai dengan ini adalah Sigmund Freud, Thomas Menton, Harry Truman. Mata pelajaran yang disukai adalah psikologi, program refleksi untuk kesadaran diri. Kegiatan ekstrakurikuler yang disarankan kepada siswa ini adalah tugas renungan di rumah. Nah, kita bisa lihat untuk hasil kedua akan berbeda. Jadi itu kira-kira yang bisa dipakai aplikasi ini untuk mendukung aplikasi-aplikasi dan tugas-tugas hasil yang lain sehingga bisa dipakai oleh guru. Dan ini kita bisa cetak Bapak dan Ibu. Jadi cetak untuk dijadikan dokumen kepada diri siswa. Nah, itu untuk aplikasi multiple intelligence.